Ada pertanyaan? Ada mic? Izin Pak, saya Rahel dari kompas.com. Saya mau nanya beberapa hal terkait penanganan kasus FS ini. Pertama itu terkait di awal-awal kan ada informasi soal keterlibatan 3 Kapolda ya Pak yang diduga terlibat ikut menutupi kasus ini. Nah mungkin apa sudah diusut dan gimana hasilnya saat ini? Lalu yang kedua terkait temuan dugaan soal konsorsium 303 Pak, itu kan juga ramai menjadi perbincangan. Nah apakah ada update Pak lanjutannya, apa mungkin sudah ada tersangka atau bagaimana, dan ada dari IPW yang meminta agar Pak Kapolri membuat tim khusus terkait 303 ini. Nah mungkin respon Polri gimana soal ini? Sama mungkin ini, isu lain boleh ya Pak, terkait kasus Lukas NMB yang di Papua. Itu kan KPK kan sempat meminta bantuan ke Polri, dan apakah sudah ada perbantuan yang diberikan dan mungkin jumlah personel yang diturunkan berapa Pak? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan pertama terkait dengan keterlibatan 3 Kapolda di kasus FS. Tim Propam, tim Irsus sudah memeriksa dan ditemukan sampai saat ini kesimpulannya tidak ada keterkaitan dengan skenario kasus FS. Jadi ini supaya juga menjadi jelas dan tidak menjadi polemik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus konsorsium perjudian. Ini juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kepolisian di tahun 2022 kita terus melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian, baik judi yang namanya judi online maupun judi konvensional. Ini saya sampaikan sekalian, kurang lebih ada 2049 kasus yang terdiri dari 3.296 tersangka, di mana untuk judi konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 tersangka, sementara untuk judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka. Khusus bulan Juli sampai dengan sekarang, 2.236 kasus kita tangani dari 3.748 tersangka. Khusus untuk judi online 1.125 kasus terdiri dari 1.516 tersangka. Terdiri dari pemain 1.446 yang terkait dengan penyelenggaraan, baik mulai dari customer service, pegawai, pemilik web, kemudian penyedia layanan web, kurang lebih 977 tersangka. Tentunya kami tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian juga muncul isu adanya konsorsium. Kami telah membentuk tim gabungan bersama-sama dengan PPATK untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang diduga ada kaitannya dengan perjudian. Saat ini ada yang sedang kita analisa, ada 329 rekening, 202 rekening saat ini sudah kita blokir. 10 orang tersangka berstatus DPO dan diduga terlibat dengan kelompok judi online kelas atas. 4 kita cekal dengan inisial TN, R, KK, FM, A, dan K. 6 teridentifikasi berada di luar negeri. IT, TS, EA, B, KA, H, J, AB. Saat ini
kami telah membentuk tim khusus terdiri dari Bareskrim, Polda-Polda terkait, Ubinter, untuk melakukan berbagai macam upaya. Upaya pertama adalah untuk mencari buron yang saat ini sedang berada di luar negeri dengan membuat red notice. Upaya kedua, kami mencoba melakukan pendekatan dengan skema police to police. Kami kirimkan saat ini anggota kami ke 5 negara. Dan tentunya kami sedang menunggu hasilnya dan bisa membawa buron kelas atas tersebut untuk dibawa kembali ke dalam negeri. Negaranya mana saja, mungkin sementara ini saya tidak perlu sebutkan, tapi yang jelas ada 5 negara. Dan tentunya dari situ nanti akan terlihat semua. Mohon doanya agar mereka bisa kita bawa pulang dan dari situ nanti baru kita lihat. Yang jelas, kalau memang ada keterlibatan anggota di dalamnya, kita proses. Dan ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan juga bisa mengetahui langkah-langkah yang saat ini sedang kami laksanakan. Kemudian terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi?